Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Ilham dan Suciasari akan menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Analisis Pasar atau Subpasar. Visi yang harus disiapkan adalah setengah kemenangan. Pengertian analisis pasar. Analisis pasar sebagai studi tentang perubahan dinamisme pertumbuhan pasar, yang tentunya membantu dalam mengembangkan strategi dan memahami kebutuhan pelanggan. Analisis pasar dibangun berdasarkan pada analisis pelanggan dan kompetitor untuk melakukan penilaian strategis mengenai pasar serta dinamika pasar. Tujuannya adalah untuk menentukan daya tarik pasar atau subpasar bagi pelaku pasar saat ini dan pelaku pasar potensial dan untuk memahami dinamika pasar. Daya tarik pasar diukur melalui tingkat pengembalian investasi atau return on investment. Selanjutnya ada dimensi analisis pasar. Dalam melakukan analisis pasar, terdapat beberapa dimensi yang dapat dianalisis. Dimensi-dimensi ini akan membantu memahami pasar dan industri bisnis. Yang pertama ada ukuran pasar. Ukuran pasar merupakan faktor kunci dalam melakukan analisis pasar. Dimensi analisis pasar ini dapat diukur berdasarkan penjualan saat ini dan penjualan yang potensial. Untuk mengukur pasar, ada beberapa sumber informasi yang bisa digunakan, yaitu data pemerintah, data asosiasi perdagangan, data keuangan pemain utama, dan survei pelanggan. Dalam analisis ukuran pasar, biasanya semakin besar pasar, maka semakin banyak pula pesaing yang dimiliki. Untuk mengatasinya, usahakan untuk membuat produk lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Pertimbangan pula harga yang diberikan, jangan sampai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jika terlalu tinggi, bukan tidak mungkin konsumen akan berpindah kepada pesaing. Namun apabila terlalu rendah, konsumen akan beranggapan bahwa produk kurang berkualitas. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Dengan meneliti ini dalam analisis pasar, Anda akan mengetahui bagaimana pertumbuhan dan berapa lama pasar akan bertahan. Dimensi ini juga akan memberikan pertimbangan kepada Anda sebelum melakukan investasi. Jika pasar bertumbuh, maka Anda dapat berinvestasi lebih banyak di dalamnya. Untuk mendapatkan informasi ini, cara sederhana yang bisa dilakukan adalah meramalkan kemungkinan di masa depan dengan menggunakan data yang telah lalu. Akan tetapi, cara ini tidak memprediksi poin-poin yang penting secara lebih detail. Cara yang lebih baik adalah dengan mempelajari faktor-faktor pendorong pertumbuhan bisnis seperti informasi demografis, pertumbuhan penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada profitabilitas pasar. Bisnis dibangun tentu saja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, sebelum menjual suatu produk, ada baiknya menganalisis profitabilitas pasar. Jika pasar memiliki profitabilitas yang baik, maka Anda dapat berinvestasi lebih banyak di sana. Namun apabila yang terjadi adalah kebalikannya, maka lebih baik urungkan untuk berinvestasi, karena hanya akan membuang modal dan waktu. Ada 5 hal yang mempengaruhi profitabilitas pasar, antara lain kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, hambatan masuk, ancaman produk substitusi, serta persaingan antara perusahaan di industri. Selanjutnya ada struktur biaya industri. Struktur biaya industri akan melihat berapa banyak biaya yang diperlukan untuk kegiatan produksi, pemasaran, hingga distribusi. Dengan analisis pasar, Anda dapat memperkirakan biaya-biaya tersebut, sehingga Anda pun bisa mencari solusi untuk menekan biaya tersebut dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Atau dengan kata lain, meneliti struktur biaya industri akan menciptakan strategi pengembangan bisnis. Selanjutnya saluran distribusi.
Saluran distribusi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan ketika melakukan analisis pasar. Anda perlu menilai seberapa baik dan lancar saluran tersebut, sehingga tidak akan menghambat distribusi dan tidak membuat Anda rugi atau mengeluarkan biaya lebih. Ada beberapa saluran yang perlu Anda perhatikan, antara lain saluran yang telah ada, saluran yang baru, atau mengikuti tren, serta saluran perantara. Selanjutnya, tren pasar. Di zaman ketika kebutuhan dan keinginan konsumen berubah sangat cepat, tren pasar menjadi bagian penting yang harus dimasukkan dalam analisis pasar. Konsumen cenderung mudah bosan dan ingin berganti dengan produk lainnya. Jika ingin mendapatkan hati konsumen, maka Anda harus mengetahui tren saat ini untuk mengikuti perubahan keinginan mereka. Mengetahui tren apa yang sedang berkembang di pasaran akan membantu Anda menentukan produk apa yang sebaiknya dijual. Untuk mendapatkan informasi ini, Anda perlu mencari tahu mengenai apa yang disukai pelanggan. Selain itu, juga melihat berapa banyak yang ingin mereka belanjakan, serta tren lain yang bisa menarik perhatian mereka dan lain sebagainya. Yang terakhir ada faktor kunci sukses. Faktor kunci sukses merupakan elemen yang diperlukan agar penjual mencapai tujuan pemasarannya. Faktor-faktor tersebut antara lain akses ke saluran distribusi, akses ke sumber daya yang unik dan penting, pemanfaatan sumber daya secara efisien, kemampuan mencapai skala ekonomi, serta kemajuan menggunakan teknologi yang diadopsi. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam analisis pasar. Yang pertama pada dimensi subpasar. Pertanyaannya, adakah kekuatan-kekuatan seperti produk komplementer atau pelengkap, ceruk pasar, tren pelanggan menciptakan subpasar yang berharga? Bagaimanakah kekuatan-kekuatan itu harus didefinisikan? Yang kedua, dimensi ukuran. Pertanyaannya, apakah subpasar penting? Apakah karakteristik ukuran suatu pasar dan subpasar? Yang ketiga, dimensi pertumbuhan. Pertanyaannya, apakah subpasar sedang menurun atau segera akan menurun? Seberapa cepat penurunannya? Apakah kekuatan pendorong di balik tren penjualan? Yang keempat, dimensi profitabilitas. Pertanyaannya, apakah bidang bisnis ini secara rata-rata akan menghasilkan uang? Seberapa kuat kompetisi antar perusahaan yang ada? Apakah kekuatan tawar-menawar dari pemasok dan pelanggan? Seberapa menguntungkan pasar dan subpasar untuk saat ini dan masa mendatang? Yang kelima, pada dimensi struktur biaya. Pertanyaannya, apakah komponen biaya utama dan nilai tambah untuk berbagai jenis kompetitor? Yang keenam, dimensi sistem distribusi. Pertanyaannya, apakah alternatif saluran distribusi? Bagaimana saluran distribusi tersebut berubah? Yang ketujuh, dimensi tren pasar. Pertanyaannya, apakah tren pasar itu? Yang kedelapan, dimensi faktor kunci sukses. Pertanyaannya, apakah KSF, aset dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berkompetisi secara sukses? Bagaimana semua faktor tersebut berubah di masa mendatang? Bagaimana aset dan kompetisi dari kompetitor dapat dinetralkan melalui strategi? Keberhasilan usaha perusahaan dapat ditentukan oleh ketepatan strategi pemasaran yang diterapkannya dengan dasar memperhatikan situasi dan kondisi dari analisis pasarnya. Contoh dari analisis pasar adalah produk air minum dalam kemasan. Salah satu contoh mereknya adalah Aqua. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Sejak tahun 1998, Aqua sudah dimiliki oleh perusahaan multinasional dalam bidang makanan dan minuman asal Prancis, Grup Danone.
hasil dari penggabungan PT Aqua Golden Mississippi dengan Danone. Segmentasi pasar aqua. Yang pertama, ada segmentasi geografis. Dalam hal ini, produk aqua ditujukan untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Kita dapat menjumpai produk aqua tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pinggiran kota. Bahkan produknya sudah sampai di pedesaan. Produk aqua ini dapat dinikmati tidak hanya pada saat musim kemarau namun juga pada saat musim penghujan. Jadi produk aqua ini selalu ada pada setiap musim. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Bentuk-bentuk segmentasi pada segmentasi demografis dapat berupa umur, jenis kelamin, keluarga, pekerjaan, dan pendapatan. Produk aqua dapat ditujukan untuk semua kalangan, jenis kelamin, dan usia, baik wanita maupun pria dapat mengkonsumsi produk aqua. Setiap kalangan usia juga dapat mengkonsumsi aqua, kecuali kalangan usia bayi. Produk aqua memiliki harga yang terjangkau sehingga setiap keluarga dapat mengkonsumsinya, baik yang berpenghasilan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Produk aqua ini diproduksi untuk mencakup semua kalangan dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmen aqua ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kalangan kelas sosial bawah untuk mengkonsumsinya, karena ada beberapa harga kemasan yang masih bisa dijangkau dengan harga pasaran Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000. Aqua juga dapat diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkan gaya hidup yang praktis dan sehat, dengan mengkonsumsi air mineral yang mudah didapatkan dan dibawa. Produk aqua juga cocok dengan orang-orang yang aktif dan memiliki mobilitas yang tinggi. Target pasar pada produk aqua dapat kita lihat berdasarkan iklan dari produk tersebut. Dapat kita lihat bahwa target pasarnya cenderung kepada masyarakat metropolitan yang aktif dan dinamis. Hal ini dapat terlihat dari visual iklannya yang mayoritas menampilkan pergerakan waktu, tempat, dan orang-orang dari berbagai aktivitas secara cepat. Jika dilihat lebih jauh lagi, berdasarkan jenis kelamin dan umur, target audiens dari iklan ini adalah pria dan wanita dewasa serta keluarga. Dapat dilihat bahwa iklan aqua banyak menonjolkan bahwa produk tersebut digunakan di rumah-rumah dan dikonsumsi oleh keluarga. Berdasarkan pendidikan dan pekerjaan, target audiensnya adalah orang-orang berpendidikan yang level pekerjaannya menengah ke atas. Begitu juga dari segi lifestyle. Target audiensnya adalah masyarakat metropolitan yang aktif, dinamis, dan memiliki mobilitas yang tinggi, dan membutuhkan kepraktisan dalam mengkonsumsi minuman yang baik dan sehat untuk tumbuh. Pasar yang hendak dicapai. Dalam beriklan, Aqua lebih cenderung membuat iklan yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat dalam bidang sosial dan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga dalam mengisi celah-celah persaingan, Aqua lebih menekankan sisi sosial dan emosional dalam beriklan. Berdasarkan peluang pasar dan persaingan, Aqua telah memiliki posisi yang kuat di pasaran. Aqua memegang lebih dari 62% pasar air kemasan di Indonesia. Pabrik-pabrik pemrosesan milik Aqua Group secara keseluruhan memiliki kapasitas produksi lebih dari 485 juta liter air per tahun dan mengekspor Aqua ke Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia. Hal tersebut menjadikan Aqua sebagai AMDK yang kuat dibandingkan dengan produk AMDK lainnya. Mengenai identifikasi pesaing, saat ini ada beberapa produk AMDK yang diiklankan di televisi. Namun, Aqua masih tetap menjadi brand yang kuat. Aqua memiliki konsep yang unik dalam mengiklankan produknya, yaitu menyadarkan masyarakat akan hidup sehat. Strategi pesan yang disampaikan Aqua lebih bersifat sosial emosional yang menyentuh hati. Dari segi harga pun Aqua dan produk lain relatif sama, padahal Aqua menyajikan rasa yang berbeda dengan air mineral lainnya.
Hal inilah yang menjadikan Aqua sebagai pemegang pasar yang kuat dibanding produk MDK lainnya. Salah satunya terlihat dari posisi Aqua di supermarket yang cenderung menempati barisan pertama atau kedua. Selanjutnya ada ruang lingkup analisis pasar. Ruang lingkup analisis pasar pada dasarnya mencakup permasalahan tentang yang pertama, pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang kedua, penafsiran data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang ketiga, penyimpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Dan yang keempat, pengendalian dalam bidang pemasaran. Sedangkan secara umum, ruang lingkup analisis pasar itu mencakup permasalahan tentang yang pertama, barang dan jasa yang dipasarkan. Barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan berdasarkan analisis pasar yaitu jenis dan sifat barang, kuantitas dan kualitas barang, warna dan ukuran barang, merek dan harga barang, desain dan model barang, barang-barang industri dan konsumsi. Yang kedua, ada tujuan analisis pasar. Tujuan analisis pasar adalah ingin mengetahui siapa-siapa yang memakai, menggunakan barang dan jasa, apakah barang-barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Tujuan analisis pasar yaitu mengenal lingkungan pasar, mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan keputusan yang tepat, menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, dan mengenal ciri-ciri pasar. Yang ketiga ada letak pasar dan sifat karakteristik pasar. Seorang manajer pemasaran harus mengetahui tentang letak pasar, sifat dan karakteristik pasar yang akan dituju. Dalam hal ini, agar manajer pemasaran memudahkan melaksanakan target market dan segmentasi pasar. Yang keempat, organisasi pembelian. Di sini, seorang manajer pemasaran harus mengetahui siapa yang membeli barang, siapa yang menggunakan barang, siapa yang paling berpengaruh di dalam pembelian barang, dan lain sebagainya. Yang kelima, kegiatan pembelian. Di dalam kegiatan pembelian, meliputi dari siapa pembelian barang dilakukan, di mana pembelian barang dilakukan, berapa harga barangnya, berapa banyaknya barang yang dibeli, dan bagaimana persyaratan di dalam pembelian barang dan bagaimana cara pembeliannya. Yang keenam, perkembangan pembelian. Dalam analisis pasar, perusahaan harus mengetahui bagaimana perkembangan harganya barang, bagaimana persediaan barangnya, bagaimana keadaan persaingannya, dan bagaimana keadaan permintaan dan penawarannya. Yang ketujuh, saingan perusahaan. Di dalam analisis pasar, perusahaan harus mengetahui keadaan persaingannya. Apakah ada saingan yang melakukan tindakan mengejutkan atau adakah saingan yang tidak sehat. Yang kedelapan, pola pembelian. Di dalam analisis pasar, perusahaan perlu mengetahui dan mengkaji kebutuhan dan keinginan serta pola pembeliannya. Seperti kita ketahui bahwa pola pembelian para konsumen di pasar sangat berbeda-beda. Selanjutnya ada risiko dari pasar dengan pertumbuhan yang tinggi. Yang pertama ada risiko kompetitif, yang terdiri dari kepadatan dan masukan kompetitif yang unggul. Risiko kompetitif adalah risiko yang berasal dari perubahan lingkungan kompetitif yang dapat mengurangi kemampuan bisnis untuk dapat menciptakan value dan mendiferensiasikan barang dan jasanya. Adanya produk baru dari pesaing dapat mengancam pangsa pasar perusahaan, apalagi jika produk mereka lebih superior. Risiko yang kedua adalah perubahan pasar, yang terdiri dari mengubah KSF. Yang dimaksud adalah faktor-faktor kunci yang bisa membuat bisnis semakin sukses. Perusahaan harus memiliki key success factor untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, teknologi baru.
pertumbuhan yang mengecewakan, dan ketidakstabilan harga. Yang risiko yang ketiga, keterbatasan perusahaan, yang terdiri dari batasan sumber daya dan ketidaktersediaan distribusi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis pasar. Yang pertama, menguraikan struktur produk pasar. Seorang manajer perusahaan harus dapat menguraikan struktur produk pasar dengan menganalisis sasaran produk atau target produk, dan susunan produk yang tersedia cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan para konsumen di pasaran. Yang kedua, mendefinisikan pasar yang relevan. Seorang manajer pemasaran harus mengetahui struktur produk pasar secara keseluruhan. Kemudian, manajer pemasaran tersebut harus dapat mendefinisikan perangkat pesaing perusahaan yang paling relevan atau potensial. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan primer untuk pasar yang relevan. Seorang manajer pemasaran harus dapat mencoba untuk memahami proses pembelian produk untuk semua merek. Yang keempat, menganalisis kebutuhan selektif dalam pasar yang relevan. Seorang manajer pemasaran harus dapat membahas proses para pembeli di dalam pembelian produk dan harus menentukan merek dalam batas-batas pasar yang relevan. Untuk memeriksa perbedaan-perbedaan kebiasaan-kebiasaan para pembeli di dalam pola pembeliannya, maka seorang manajer pemasaran harus menerapkan strategi segmentasi pasar. Dan yang kelima, menganalisis pasar target potensial. Seorang manajer pemasaran harus mencari sumber informasi di bidang pemasaran dari langkah-langkah untuk mengenali pasar yang potensial. Keuntungan dari analisis pasar adalah: yang pertama, omset penjualan akan meningkat. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Yang keempat, efisiensi modal perusahaan dapat ditingkatkan. Yang kelima, piutang-piutang perusahaan waktunya dapat diperpendek. Yang keenam, produk perusahaan digemari konsumen. Dan yang ketujuh, perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tujuan analisis pasar atau subpasar. Yang pertama, agar lebih mengenal lingkungan besar. Dan yang kedua, mempelajari lebih lanjut tentang jenis pasar. Yang ketiga, pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik pasar. Dan yang keempat, siap menghadapi pesaing. Yang kelima, dapat menerapkan kebijakan pemasaran. Dan yang keenam, mampu membuat rencana pemasaran. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.